Inilah evolusi Vespa dari awal pembuatan sampai sekarang. That my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2, 3 drinks, now she twerking. Throw it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. No, my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out and come back in. Vespa tahun 1946. Ada bulan April tahun 1946, sebuah model transportasi baru yang fungsional dan inovatif dipublikasikan pertama kalinya kepada masyarakat umum di acara Golf Club, Roma. Dengan tameng yang dilengkapi oleh logo timbul guna menggantikan lambang pesawat Piaggio sebelumnya, Vespa lantas menjadi sebuah kesuksesan besar dan sorotan media massa. Vespa pun berhasil menarik perhatian publik, memberikan kejutan, namun juga keraguan. Saat itu, penjualan pertama Vespa bermula dari dealer kecil dengan harga 55.000 lira untuk model standar, sedangkan model deluxe dibanderol seharga 66.000 lira. Vespa 98 Corsa Circuito tahun 1947. Vespa 98 Corsa diciptakan khusus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa skuter kecil juga dapat bersaing di arena balap. Vespa yang semakin banyak terlihat di jalanan dan alun-alun kota Italia, membuat Enrico Piaggio termotivasi untuk menciptakan skuter baru yang agresif untuk menjadi pemenang di arena balap. Giuseppe Chau merupakan orang pertama yang menggunakan Vespa 98 di sirkuit dan berhasil keluar sebagai pemenang di klaim Monte Mario Hill pada tahun 1947. Vespa 98 Corsa, sirkuit, merupakan kombinasi antara kecepatan dan inovasi. Bodinya dirakit oleh tangan menggunakan rangka baja, rem tromolnya dilengkapi dengan ventilasi udara belakang untuk sistem cooling, serta memiliki 3 persneling guna memastikan bahwa kontrol katup dan sistem cooling dapat terjadi melalui ventilasi udara. Dikenal dengan warna original merah, Vespa 98 Corsa ini dijuluki sebagai si bola api kecil. Vespa 125 Corsa Alloy Frame tahun 1949. Pada tahun 1949, Vespa pertama kalinya diciptakan dengan sasis balap yang terbuat dari aluminium, yang digunakan pada konstruksi pesawat, kemudian dirakit menggunakan paku rivet, dilengkapi dengan valve dan teknologi yang muktakhir di tahun 40-an. Vespa Monleri tahun 1950. Untuk mempromosikan image sporty Vespa, Piaggio mengalihkan fokus para penonton dengan memecahan rekor baru. Pada tanggal 7 April tahun 1950 di sirkuit Montlhéry, Prancis, Vespa berhasil memenangkan rekor waktu dunia, dengan 3 pembalap yang bergantian dalam uji waktu 10 jam dengan kecepatan rata-rata 134 km per jam, yakni jarak 100 km, kecepatan rata-rata 129,7 km per jam, jarak 500 km, kecepatan rata-rata 123,9 km per jam, dan jarak 1000 km, kecepatan rata-rata 124,3 km per jam. Selama 10 jam, Vespa mampu mengcover jarak sepanjang 1049 km, dengan motor yang mirip dengan Vespa 125, sirkuit dari tahun 1949, Mazzoncini mampu meraih hasil yang cemerlang dalam sirkuit balap, di antaranya adalah kemenangan kelas skuter di Circuit of Genoa, di mana terjadi persaingan antara Vespa dan Lambretta. Vespa Siluro, Torpedo, tahun 1951. Pada tahun 1951 Vespa berhasil memecahkan rekor paling bergengsinya, yakni The Flying Kilometre. Pada tanggal 9 Februari Vespa dengan mesin 2 piston, daya 17,2 tenaga kuda dan 9.500 revolusi per menit, rancangan Corradino de Iscanio, dan dipimpin oleh Dino Mazzoncini, berhasil melintasi jalur tol Roma, dekat Ostia antara kilometer 10 dan 11 dengan catatan waktu 21 detik dan 4 sen dan kecepatan rata-rata 171,1 km jam. Vespa 125 Six Days tahun 1951.
Secara estetika masih mirip dengan Vespa 125, Six Days, hanya memiliki perbedaan pada tangki bahan bakar yang ditutup oleh tameng, dan adanya tas di sisi kanan yang mampu menampung karburator yang lebih besar. Nama Six Days berasal acara 26 International Six Days pada tahun 1951, di mana Vespa berhasil memenangkan 9 medali emas. Vespa 125, Six Days, juga memenangkan trofi Italian Motorcycle Federation pada tahun 1951, di mana 3 pembalap Vespa Italia berhasil mendominasi: Giuseppe Ciau, Miro Riva, Bruno Romano. Vespa 125U tahun 1953. Vespa U hanya diproduksi sebanyak 7.000 unit, sehingga model ini menjadi salah satu yang paling dicari oleh kolektor. Dibuat pada tahun 1953 sebagai model ekonomis, dengan huruf U, yang berasal dari kata dari utility. Vespa ini sengaja dirancang untuk menjadi kompetitor Lambretta, dan dijual di pasaran dengan harga $110. Untuk pertama kalinya, lampu depan juga dipasang setinggi setang, bukan lagi di fender depan. Vespa 150 Sidecar tahun 1955. Vespa dengan sidecar tersebut diciptakan guna memberikan kenyamanan dan kestabilan untuk perjalanan jarak jauh. Sidecar terbuat dari lempengan baja, dirakit dengan tangan, dan dilekatkan pada Vespa menggunakan tabung tunggal. Vespa Sidecar mendapat pujian atas kinerja yang sangat baik. Bahkan dalam keadaan bersalju dan lereng curam, model sidecar ini memang mengutamakan kenyamanan, ditambah dengan kapasitas bagasi kecil di bagian belakang guna memberikan kenyamanan ekstra dalam menempuh perjalanan jarak jauh. Vespa 150 TAP tahun 1956. Pada tahun 50-an, Departemen Pertahanan Prancis yang ditugaskan oleh pemegang lisensi di Piaggio Perancis, ACMA, meminta dibuatkan kendaraan militer. Hasilnya adalah Vespa 150 TAP yang hanya diproduksi sebanyak 600 unit dari tahun 1956 sampai 1959. Vespa ini digunakan oleh Legiun Asing dan Parachute Corps. Vespa TAP dilengkapi dengan senapan 75 mm, kapasitas amunisi cadangan, 2 kaleng bahan bakar dan kotak kecil. Vespa ini diproduksi dalam 2 warna kamuflase, yakni hijau dan coklat pasir. Meskipun beratnya mencapai 115 kg, Vespa TAP mampu mencapai kecepatan 66 km per jam, dengan jarak tempuh 200 km. Vespa 400 tahun 1957. Pada puncak keberhasilan Vespa, Piaggio memutuskan untuk memasuki dunia kendaraan roda 4. Hal ini merupakan ambisi dari Corradino de Ascanio untuk merancang Vespa 400, yakni mobil dengan mesin 2 tak di belakang. Vespa 400 ini diluncurkan pada tahun 1957, berhasil diproduksi sebanyak 30.000 unit oleh Piaggio. Terima kasih telah menonton video tentang produksi Vespa dari tahun ke tahun, part 1. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan video inspirasi otomotif lainnya dari channel Nanda Jamie. Salam inspirasi. Smoking on that gasolina, and when the Filipina tells me Malakita,